Selamat datang di channel Morgans, markasnya informasi, teori, dan gosip paling panas dari dunia One Piece. Di sini, segala misteri, sejarah, dan rahasia bajak laut akan dikupas tuntas langsung dari catatan sang burung berita, Morgans. Jadi, siapkan lokposmu, tarik layar kapal, dan bersiaplah berlayar bersama kami menelusuri Grand Line dengan teori dan fakta yang bikin kamu berdebar-debar. Ini dia catatan Morgans, karena setiap berita punya cerita. Dalam video kali ini, Morgans akan berteori, yaitu pertarungan legendaris Rocks di Seaback versus Imu di Mario Joyce, bayangan dari masa lalu. Di balik tabir sejarah yang dibungkam oleh pemerintah dunia, tersimpan kisah kelam tentang pertempuran mahadahsyat yang nyaris mengguncang keseimbangan dunia. Kisah ini bukan tentang bajak laut biasa, bukan pula tentang revolusi terang-terangan, melainkan tentang seorang pria penuh ambisi, yaitu Rock D. Seaback yang berani menentang eksistensi Imu, penguasa abadi dunia. Rocks bukan hanya ingin menjadi raja bajak laut, ambisinya jauh lebih besar, menghancurkan pemerintah dunia, membongkar rahasia abad kekosongan, dan merebut tahta Mario Joyce. Bagi Rocks, dunia harus dikendalikan oleh kekuatan sejati, bukan oleh bayangan yang bersembunyi di balik tahta. Motivasi Rock D. Seaback, yaitu D bukan sembarang inisial. Nama D yang ia sandang bukan hanya simbol pemberontakan, tapi juga warisan kehendak kuno sebagai salah satu keturunan dari kerajaan besar yang hancur 800 tahun yang lalu. Rocks meyakini bahwa dirinya ditakdirkan untuk mengembalikan dunia kepada kebenaran yang telah dikubur oleh 20 kerajaan pendiri pemerintah dunia. Saat ketakutannya mencapai puncak dan armadanya dipenuhi monster seperti Whitebeard, Kaido, Big Mom, dan Shiki, Rocks mengincar satu tujuan akhir, menyerbu Mario Joyce dan menentang Imu langsung. Dalam teori ini, peristiwa yang terjadi 13 tahun sebelum kelahiran Luffy atau sekitar 38 tahun sebelum cerita utama tidak hanya berakhir di God Valley. Setelah insiden God Valley yang memecah kekuatan Rocks, ia tidak mati, melainkan berhasil melarikan diri dalam keadaan terluka dan menghilang dari sejarah. Dengan sisa kekuatannya dan para pengikut setia yang tak disebutkan dalam sejarah resmi, Rocks menyusup ke Mario Joyce melalui terowongan kuno yang terhubung dengan teknologi Pluton. Senjata kuno yang ia temukan fragmennya di wilayah West Blue. Setibanya di kastil, Rock menyelinap ke Room of Flowers, tempat tahta kosong berada. Di sanalah Imu menampakkan diri untuk pertama kalinya kepada seorang penantang. Disinilah yang disebut D versus Tuhan Abadi. Apakah ini yang disebut nanti sejarah akan terulang kembali, yaitu Monkey D. Luffy versus Imu Sama, sang Tuhan Abadi. Imu bukan manusia biasa, ia telah hidup selama lebih dari 800 tahun. Diduga menggunakan buah iblis tipe Mythical Zoan Hito-Hito no Mi mode. Imu langsung mengatakan, kami yang memberikan kekuatan dewa dan regenerasi abadi. Tak hanya itu, ia mengendalikan teknologi purba dari abad kekosongan dan memimpin senjata langit Uranus. Namun, kekuatan sejatinya adalah kemampuan memanipulasi waktu terbatas, membekukan atau mempercepat bagian tertentu dari dunia menggunakan Chrono Ice, teknik misterius yang mampu mengunci waktu lawan selama beberapa detik. Waktu yang cukup untuk membunuh raja atau menghancurkan pasukan. Sedangkan kekuatan Rock D. Seaback, yaitu haki raja tertinggi dan buah iblis rahasia. Rocks disebut memiliki Hausoku haki legendaris yang mampu mengintimidasi armada tanpa menyentuh mereka, serta menggunakan haki penakluk terpadu, yaitu perpaduan COC dan Ryu tingkat tinggi, seperti yang hanya ditampilkan oleh Roger dan Shanks. Namun, rahasia terbesar Rocks adalah buah iblisnya, Yami Yami no Mi versi awal, buah kegelapan purba, yang membuat penggunanya bisa menyerap waktu dan memori. Kemampuan yang kemudian diwarisi atau dikembangkan lebih lanjut oleh Marshall the Teeth, sang putra Rock D. Seaback. Hari di mana dunia hampir hancur. Pertempuran antara Rocks dan Imu berlangsung di jantung Mario Joyce. Segala bentuk logika dihancurkan oleh tabrakan haki mereka. Dunia langit berguncang. Udara menghitam dan gravitasi di sekitar Redland retak.
Pada akhir saga, Rock Disibek menggunakan teknik finalnya, yaitu Kurutense, pemanggilan kekosongan, sebuah serangan yang menyerap seluruh cahaya dan waktu di sekitarnya, menciptakan lubang hitam yang menyeret apapun ke dalam kehampaan. Sedangkan Imusama melawannya dengan Divine Reset, teknik pemutar ulang waktu Mario Joy selama 5 menit. Memulihkan semua kerusakan dan bahkan membuat Rocks kehilangan momentum. Pertarungan berakhir dalam ledakan besar, tidak ada saksi mata yang tersisa, hanya rumor dan para Tenryubitu yang selamat. Langit sempat berubah warna, dunia hampir kehilangan bentuknya. Di akhir pertempuran, penghapusan dari sejarah Rock Disibek tidak benar-benar mati. Ia dikunci dalam dimensi waktu oleh Imu dan disembunyikan dalam ruang antara kehidupan dan kematian. Dunia kemudian menghapus namanya dari sejarah karena terlalu berbahaya jika masyarakat mengetahui bahwa seseorang pernah hampir menggulingkan Tuhannya. Sisa-sisa kekuatannya diwariskan secara tidak langsung ke berbagai generasi. Marshall the Teach mewarisi buahnya, Monkey the Dragon mewarisi cita-citanya, dan Monkey the Luffy mewarisi kehendak Di yang bersinar kembali. Dalam akhir cerita ini, dendam yang akan mendidih kembali. Luffy, Teach, dan Dragon bahkan Shanks, semuanya adalah pemain dalam permainan lama yang telah dirancang sejak zaman Rock dan Imu. Pertempuran di Mario Joyce adalah awal dari perang final, dan kehendak Rock Disibek akan bangkit kembali entah mulai Teach atau Luffy sendiri. Dan ketika kebenaran itu muncul kembali, Mario Joyce akan kembali menjadi medan perang. Oke, itulah nakama catatan Morgans hari ini, dan ikuti terus catatan Morgan di video selanjutnya.